Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anugerah Tri Saputra dari Prodi Ekonomi Pembangunan kelas A. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang pertanyaan-pertanyaan yang ada pada mid semester kali ini. Selamat menyaksikan. Baiklah, kita berlanjut pada poin pertama, yaitu konsep dasar ilmu ekonomi. Konsep dasar ilmu ekonomi yang pertama yaitu ialah masalah ekonomi. Dalam masalah ekonomi, kita membahas tentang semua permasalahan yang terjadi pada bidang ekonomi. Adapun masalah ekonomi, yaitu yang pertama ialah kebutuhan. Seperti yang kita tahu, kebutuhan itu terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama kebutuhan primer, yang kedua adalah sekunder, dan yang ketiga adalah tersier. Kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok yang wajib dipenuhi oleh setiap orang. Contohnya seperti pakaian, makanan, dan tempat tinggal. Yang kedua adalah kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder ini dapat dipenuhi apabila kebutuhan primer itu telah terpenuhi. Kebutuhan sekunder ini dapat berpengaruh atau dapat membantu kita untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari. Adapun contohnya yaitu seperti kendaraan dan alat komunikasi. Yang ketiga yaitu adalah kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier ini adalah kebutuhan yang dapat dipenuhi apabila kebutuhan sekunder dan kebutuhan primer kita sudah terpenuhi. Kita melanjut yang selanjutnya, masalah ekonomi selanjutnya yaitu ialah kelangkaan. Kelangkaan sudah menjadi masalah ekonomi yang paling pokok. Karena kenapa? Seperti yang kita lihat saat ini yaitu COVID-19. Pada saat awal COVID-19 yaitu banyak orang yang membutuhkan yang namanya masker. Jadi sempat yang namanya masker itu menjadi kelangkaan dan akhirnya susah didapat dan digunakan oleh setiap orang. Yang ketiga yaitu ialah sumber daya. Sumber daya ini dapat berkaitan dengan kelangkaan, baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Karena kenapa? Seperti yang kita lihat, walaupun banyak manusia yang hidup di Indonesia, tetapi yang memiliki skill atau kemampuan maupun keinginan untuk bekerja itu hanyalah sedikit. Begitupun dengan sumber daya alam. Walaupun sekarang kita melihat bahwa sumber daya alam itu dapat berlimpah, namun sedikit demi sedikit sumber daya alam itu menurun atau berkurang dan akhirnya bisa juga akan habis. Baiklah, kita akan melanjut kepada poin selanjutnya yaitu ialah permintaan. Di sini kita membahas tentang seputar permintaan di dunia perekonomian. Adapun pengertian dari permintaan itu ialah suatu proses di mana masyarakat meminta sesuatu atau sejumlah barang yang akan dibeli atau diminta pada harga dan waktu tertentu. Dan poin selanjutnya yaitu adalah penawaran. Di sini kita membahas seputar penawaran di dunia perekonomian. Penawaran dalam ilmu ekonomi adalah banyaknya barang atau jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkat harga selama periode waktu tertentu. Baiklah, kita akan melanjut pada soal yang kedua yang menyangkut tentang masalah permintaan. Seperti yang sudah kita tahu tadi, permintaan adalah suatu proses di mana masyarakat meminta sesuatu atau sejumlah barang yang akan dibeli atau diminta sesuai dengan harga dan waktu tertentu. Ternyata jumlah permintaan itu dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu adalah selera. Selera adalah suatu minat atau keinginan yang dimiliki masing-masing individu. Selera dari setiap orang tentunya berbeda-beda. Oleh karena itu, selera juga akan mempengaruhi permintaan pada suatu barang. Yang kedua, jumlah pendapatan. Kenapa jumlah pendapatan berpengaruh pada permintaan? Karena dari pendapatan yang diperoleh oleh konsumen itu akan menimbulkan permintaan yang lain juga. Karena kenapa? Dari pendapatan itu konsumen dapat mengeluarkan uangnya untuk memenuhi permintaan atau kebutuhannya. Bagaimana jika pendapatannya turun? Otomatis permintaan dari konsumen itu akan menurun juga. Begitupun sebaliknya, apabila pendapatannya naik atau meningkat, maka kebutuhan atau permintaan yang akan diajukan ikut meningkat. Yang ketiga adalah intensitas kebutuhan konsumen. Di sini terlihat bahwa para konsumen itu mengajukan permintaan atas
kebutuhan-kebutuhan yang hanya diperlukan pada saat itu. Jadi kebutuhan yang diperlukan oleh setiap konsumen itu berpengaruh pada permintaan yang akan diajukan juga. Yang keempat adalah jumlah penduduk. Tentunya jumlah penduduk berpengaruh kepada permintaan, karena bagaimana jika penduduk pada suatu daerah itu kecil, pastinya permintaannya juga ikut mengecil. Begitupun sebaliknya, jika jumlah penduduk pada suatu daerah itu banyak atau padat, maka permintaan yang akan dikeluarkan atau diajukan akan ikut meningkat juga. Seperti yang kita lihat pada grafik di samping. Permintaan pada suatu barang itu pastinya akan ikut naik dan turun juga. Karena kenapa? Kita tidak dapat mempengaruhi faktor-faktor yang akan terjadi pada permintaan. Setelah kita akan melanjut pada soalan nomor 3 yang menyangkut masalah penawaran. Seperti yang kita tahu, penawaran dalam ilmu ekonomi adalah sejumlah barang atau jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkatan harga selama periode waktu tertentu. Adapun ternyata jumlah penawaran itu dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah harga produk. Dari harga produk ini tentu saja akan mempengaruhi penawaran yang akan dilakukan oleh produsen kepada konsumen. Karena kenapa? Semakin tinggi harga produk, maka penawaran dari barang tersebut akan ikut meningkat. Kenapa? Karena pastinya produsen menginginkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Yang kedua yaitu ialah harga input yang digunakan. Dari harga input ini tentu saja mempengaruhi penawaran. Karena kenapa? Apabila harga input yang digunakan terlalu banyak, maka barang yang ditawarkan akan menurun. Karena kenapa? Barang itu dapat disebut dengan barang langka. Jadinya para produsen ini akan meminimalkan penawaran yang akan dilakukan pada barang tersebut. Yang ketiga ialah harga komoditas lain. Tentu saja para pihak produsen memperhatikan para komoditas-komoditas lainnya. Berapa harga yang ditawarkan oleh toko-toko lain, maka konsumen juga akan ikut memperhatikan hal tersebut. Jadinya produsen itu memperhatikan komoditas lainnya agar penawaran yang dilakukan akan ikut meningkat sesuai dengan apa yang dia analisis dari komoditas lain. Yang keempat, jumlah perusahaan. Tentu saja jumlah perusahaan ini mempengaruhi penawaran. Karena kenapa? Karena banyaknya perusahaan yang memproduksi produk sejenis yang ditawarkan, pastinya itu akan mengakibatkan produsen memikirkan hal tersebut. Apabila dia terlalu banyak menawarkan barang yang sejenis, maka bisa jadi barang yang ditawarkan itu tidak laku, akhirnya dia bisa rugi. Kira adapun hukum dari penawaran itu ialah bila tingkat harga naik, maka jumlah barang yang ditawarkan akan ikut naik. Bila harga turun, maka jumlah barang yang ditawarkan akan ikut menurun. Baiklah, kita akan melanjut ke soalan nomor 3 yang menyangkut masalah utilitas. Pengertian dari utilitas adalah sebuah kepuasan yang diperoleh oleh pihak konsumen apabila mengkonsumsi barang yang dijual oleh produsen. Yang kedua yaitu hukum the law of diminishing return. The law of diminishing return menyatakan bahwa menambahkan faktor produksi tambahan menghasilkan peningkatan output yang kecil. Setelah beberapa tingkat pemanfaatan kapasitas yang optimal, penambahan sejumlah besar faktor produksi pasti akan menghasilkan penurunan pengembalian tambahan per unit. Baiklah, kita akan melanjut kepada persoalan nomor 5, yaitu menyangkut masalah elastisitas penawaran dan permintaan. Yang pertama, elastisitas penawaran. Dalam ilmu ekonomi, elastisitas penawaran dapat didefinisikan sebagai derajat kepekaan jumlah penawaran suatu barang dengan harga barang itu sendiri. Sebagai contoh ialah apabila sebuah
harga dari suatu produk naik sebanyak 10%, maka tingkat penawaran yang akan diajukan oleh produsen naik sebanyak 20%. Jadi koefisien dari elastisitas penawaran tersebut ada sebanyak 2. Selanjutnya, elastisitas permintaan. Dalam ilmu ekonomi, elastisitas permintaan adalah ukuran perubahan jumlah permintaan barang terhadap perubahan harga barang tersebut. Sebagai contoh, apabila suatu produk, kita ambil contoh yaitu motor. Apabila harga motor itu turun sebanyak 15%, maka permintaan dari produk motor tersebut akan meningkat sebanyak 30%. Jadi koefisien dari elastisitas permintaan itu akan naik sebanyak 2. Baiklah, kita akan melanjut pada persoalan terakhir, yaitu apa sih pentingnya motivasi dalam meraih kesuksesan dalam diri kita. Sukses ialah sebuah kata yang sangat sederhana tapi membutuhkan proses yang sangat panjang untuk menggapainya. Suksesan tentu saja tidak dapat digapai semudah dengan membalikkan telapak tangan. Demi meraih kesuksesan itu, tentu saja kita memerlukan yang namanya motivasi, yaitu dorongan untuk lebih giat meraih kesuksesan tersebut. Motivasi ini kita dapat memperolehnya dari beberapa arah. Tentunya dari dorongan orang tua, keluarga, orang tercinta, ataupun dengan mendatangi seminar-seminar motivasi. Dari itu kita dapat meraih tenaga atau ambisi untuk memenuhi atau menggapai mimpi dari kesuksesan itu sendiri. Baiklah, sekian dari saya. Apabila ada kata atau perkataan saya yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.